Industri hiburan Indonesia kembali kehilangan salah satu legenda. Penyanyi dan host kawakan Koes Hendratmo meninggal secara tragis dini hari kemarin di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Host legendaris yang beken lewat kuis berpadu dalam melodi itu ditemukan oleh asisten rumah tangganya dalam keadaan sudah tak bernyawa, diduga karena mengalami serangan jantung mendadak. Sang ART yang setiap pagi datang untuk bekerja merasa ada yang aneh karena rumah terkunci dari dalam. Karena takut terjadi sesuatu pada sang majikan, ART itu masuk dengan cara membuka pintu secara paksa. Betapa terkejutnya sang ART ketika menemukan jasad almarhumah terbaring di kamarnya. Sejak sang istri Aprilia Puspitawati meninggal pada 20 Mei lalu, penyanyi yang akrab disapa Om Kus itu memang tinggal sendirian dan sering sakit-sakitan mengingat usianya sudah sepuh 79 tahun. Lalu benarkah sebelum wafat, almarhum sempat menelpon Bonita putrinya? Memberikan doanya untuk ayah. Mohon bukakan pintu maaf jika beliau ada tindak tanduk yang tidak berkenan di hati kawan-kawan sekalian. Singkat ceritanya adalah sebelum ayah kena COVID, ayah tuh udah ada jantung dan asma. Sehingga ketika waktu beliau kena COVID, komorbid asmanya yang paling parah, paru-paru sebelah kiri bawah dekat ulu hati itu ada cairan yang saya sendiri sampai sekarang itu belum mengerti itu dari mana dan gimana dan apakah sudah bisa dikeluarkan. Walaupun kondisinya sudah semakin membaik secara mental, beliau sudah terlihat lebih fit, tapi ternyata mungkin juga karena waktu saat lebaran istrinya meninggal. Saya rasa itu juga sangat memukul hatinya dia. Kami pikir dia semakin membaik. Mungkin saya salah. Tapi kami sudah berencana baru kemarin. Saya merencanakan dengan ayah untuk akan datang ke rumah beliau akan datang setiap sebulan sekali ke rumah beliau untuk menjaga. Karena saya di Salatiga dan ayah di Jakarta. Kemarin ayah, setelah saya merayu beliau berkali-kali untuk dia mau menerima saya di rumahnya karena dia merasa itu tidak perlu, karena dia merasa dirinya udah baik. Tapi saya memaksa dan akhirnya dia mau. Saya bilang ya udah ayah coba dites lagi itu si COVID-nya apakah udah 100% habis biar saya bisa menginap di rumah ayah. Lalu beliau baik, besok yaitu adalah hari ini saya akan cek ke rumah sakit. Jadi rencananya entah minggu depan atau 2 minggu mendatang saya sudah bisa datang menjenguk beliau. Tapi ternyata ya saya hanya sedih ayah ketika beliau berpulang tidak ada yang menemani dia. Duka cita atas kepergian Koes Hendratmo tak hanya dirasakan oleh keluarga almarhum, tapi dirasakan pula oleh sederet selebriti ternama. Pasalnya banyak penyanyi maupun host papan atas yang menjadikan almarhum sebagai soko guru, mentor, sekaligus sahabat sejati. Kakak beradik Tantowi Yahya dan Helmi Yahya misalnya, sejak kecil mengidolakan Koes Hendratmo sebagai entertainer yang lengkap, bisa menyanyi, menciptakan lagu, dan piawai membawakan acara. Demikian pula David Naif dan Arman Maulana yang banyak belajar dari almarhum
bagaimana caranya memandu acara kuis yang baik. Tak heran meski pemakaman almarhum dilakukan dengan prokes yang ketat, banyak selebriti yang mengantarkan almarhum ke peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'anfu anhu. Insyaallah Mas Kus Hendratmo, saya betul-betul mendoakan Mas di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan, Anda, Bonita dan keluarga besar dan istri, semoga kalian diberikan ketabahan. Insyaallah doa-doa kalian dan kita semua diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sepanjang karirnya, Kus telah merilis belasan album, membintangi sejumlah film layar lebar, menjadi bintang iklan plus brand ambasador produk pasta gigi ternama, serta menjadi pembawa acara kuis sejak zaman televisi plat merah hingga era televisi swasta. Almarhum meninggalkan 3 orang anak dari istri pertamanya, Herdawati Bakri, sementara dari istri kedua, beliau tak dikaruniai anak. 100 hari sejak kepergian istri keduanya, Kus Hendratmo memang menghabiskan waktu di rumah. Siapa sangka, rumah kenangan bersama sang istri tercinta menjadi tempatnya menutup mata. Selamat jalan, Kus Hendratmo. Buntut perseteruan keluarga Ayu Ting Ting dengan haters Kartika Damayanti berujung saling lapor polisi. Senin lalu, tim kuasa hukum Kartika alias KD melaporkan Abdul Rozak ayah Ayu ke Polda Jatim atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Ayah Rozak diduga menyebarkan alamat KD di media sosial sehingga KD dan keluarganya merasa tidak aman karena gara-gara ayah Rozak banyak yang tahu alamat mereka di Bojonegoro, Jawa Timur. Lalu benarkah ayah Rozak sudah tahu dirinya dilaporkan oleh haters yang membuli anak cucunya? Kami terduga ya melanggar Undang-Undang ITE karena kedatangan AR dan kawan-kawan ke rumah klien kami itu tanpa sengaja atau sengaja kita tidak tahu dia menyebarkan alamat rumah klien kami yang seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu. Kalau dia niatnya klarifikasi harus jelas, tidak harus langsung main menyebarkan alamat, apalagi foto-foto rumah dan keadaan anak dari saudara KD yang kami nilai masih dalam perlindungan anak. 2 minggu sebelum ayahnya dilaporkan KD, Ayu sudah melaporkan TKW yang tengah bekerja di Singapura itu ke Polda Metro Jaya. Ayu merasa KD sengaja membuat akun @gundikempang untuk menghina, membuli, dan menggiring opini negatif agar keluarganya dibenci netizen. Lantas, siapkah ayah Rozak bila dipanggil sebagai terlapor oleh Polda Jatim? Kita hari ini melapor ya Bang ya? Ke Polda. Ingin menginformasikan bahwa setelah sekian lama berita terkait masalah Ayu beredar di media dan bahkan Ayu yang seharusnya menjadi korban yang dilindungi, tapi akhir-akhir ini berkembang suatu berita yang justru sebaliknya Ayu yang menjadi korban, malah seolah-olah Ayu yang menjadi tersangka dalam masalah ini. Hari ini kami bersama dengan Ayu datang ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan ya atas dugaan adanya pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun dan juga pemilik akun secara konsisten bertahun-tahun kepada Ayu, Bilkis dan keluarganya ya. Jadi setelah mengalami suatu proses konsultasi dengan pihak kepolisian yang menerima laporan kami dan menerima kedatangan kami, hari ini laporan kami sudah dapat diterima untuk ditindaklanjuti dan diproses lebih jauh oleh pihak penyidik kepolisian. Ini yang kemarin gue hancur banget ya ini ya, gue stres gitu kan. Ya. Ada aja masalah, gue lagi banyak kerjaan kayak gini. Ya. Banyak lah, segala ada petisi lah, boikot lah gitu. Ya. Gua. Nah itu kan yang kemarin gue ngomongin kan, maksud gue orang yang terzolimi ngapa jadi diboikot? Itu yang gue agak paham, naik ke atas yang. Iya, gue bingung gitu. Maksud gue nih, salah gue kadang mikirnya gitu, gue sedihnya gitu. Ya Allah, gue nih salah gue nih apa ya? Gue nyari duit buat keluarga. Gue nggak pernah ngusik hidup orang. Ya. Di TV juga gue nggak pernah nyenggol-nyenggol Kita nggak pernah bergaul ya, Iya. Nggak pernah bergaul. Temen gue bisa diukur. Gila. Lu, Ruben, Wendy. Lu, Ruben. Gila-gila sendiri, seru-seru sendiri, kelar Iya. kerja, pulang capek, Iya. main sama anak tidur. Betul.
Dari bukti yang diserahkan Ayu ke pihak berwajib, KD memang sudah menebar fitnah dan memprovokasi netizen agar membenci keluarga Ayu sejak tahun 2017. Tak heran, ayah Rozak dan Umi Kalsum sempat nekat menempuh perjalanan darat di masa PPKM demi menyatroni rumah orang tua KD di Bojonegoro. Setelah kediaman ortunya dilabrak ayah Rozak dan Umi Kalsum, KD memang sempat meminta maaf tapi dianggap tidak tulus oleh Ayu. Terbukti, KD justru menabuhkan genderang perang dengan melaporkan ayah Rozak. Lantas setelah terlibat saling lapor, mungkinkah kedua kubu pantang berdamai? Apapun mulai saat ini ayah nggak akan maafin. Semuanya gitu. Semua. Makanya ini baru saat ini nanti juga ayah lagi kumpulin data-data yang menjadi haters. Kita udah laporan kok. Ini sih pasti iya ya gitu. Cuma ya makanya ini dia gitu, jalan satu-satunya gitu. Saya harus bergerak gitu. Saya harus maju gitu dan harus tetap jalanin proses hukum ini gitu, karena buat saya kalau enggak semakin lama mungkin akan semakin parah gitu, apalagi kan saya juga mikirin masa depannya Bilqis gitu, kedepannya akan seperti apa gitu. Jadi ya saya memang harus ngelakuin ini dari sekarang. Setelah tertunda 3 minggu, sidang kasus KDRT antara Yuyun Sukawati dengan Fajar Umbara kembali digelar di Pengadilan Negeri Tangerang kemarin siang. Dalam sidang beragendakan pembacaan replik dari jaksa itu, Fajar tetap tak mengakui tindak KDRT yang dilakukannya terhadap Yuyun dan H, putranya yang masih di bawah umur. Lalu benarkah Fajar mendapat tuntutan 4 tahun 6 bulan penjara? Mengapa Yuyun tidak puas dengan ancaman hukuman yang diberikan kepada mantan suami sirinya itu? Ya, alhamdulillah sih ya istilahnya akhirnya teman-teman coba ada supportnya yang ya syukur ya Yun, alhamdulillah. Cuma kayaknya kalau bisa putusannya hakim lebih bisa di atas dari tuntutan jaksa sih itu. Ya walaupun saya juga sudah bersyukur dengan tuntutan jaksa, tapi ya berharap sih kalau bisa tetap atau kalau bisa lebih itu aja. Gitu. Cuma ya saya sudah dari sejak awal juga Fajar juga tidak bisa menghadirkan juga saksi pembela ya, saksi meringankan, kesempatan juga nggak dihadirkan, terusnya dengan berbagai cara kan ya Fajar dengan segala macamnya lah pola tingkahnya gitu kan, yang adanya berita kemarin yang di lapas apa kan itu kayaknya jadi gimana, tapi ya alhamdulillah akhirnya terbayarkan dengan adanya pembacaan tuntutan dari jaksa. Tinggal yang saya cuma saat ini bermohon sama yang di atas, sama bermohon kepada yang mulia hakim, saya sebagai seorang ibu yang benar-benar mencari keadilan untuk anak saya, semoga seadil-adilnya keputusan dari yang mulia hakim, semoga bisa tetap pada tuntutannya atau lebih, itu aja. Gitu. Bertepatan sidang replik kemarin, Yuyun memperingati 100 hari kepergian sang bunda Umi Setiawati yang wafat di Cirebon. Yuyun berjanji atas nama almarhumah ibundanya akan membuat Fajar kapok telah menyengsarakan hidup keluarganya. Lantas, apa tanggapan pihak Fajar terkait replik jaksa? Apa saja yang disiapkan kubu Fajar untuk membalas kubu Yuyun pada sidang berikutnya? Pengennya segera cepet aja deh gitu mas, gitu karena saya juga kan pengennya biar nggak terbayang-bayang terus gitu, pengennya udah selesai nih gitu.